Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas soal teknis pedagogi P3K, model pembelajaran discovery learning dan problem based learning. Soal yang pertama, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, Bu Lika mengajukan pertanyaan kepada siswanya terkait dengan materi yang akan dipelajari. Ia juga menunjukkan gambar-gambar dan merekomendasikan buku-buku yang harus dibaca siswa. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Lika ini pada strategi pembelajaran discovery learning berada pada tahap A. Persiapan, B. Stimulasi, C. Identifikasi masalah, D. Mengumpulkan data. Jadi ini jawabannya adalah stimulasi. Langkah pembelajaran discovery learning yang pertama itu adalah pemberian rangsangan atau stimulasi, yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, yang ketiga pengumpulan data atau data collection, yang keempat pengolahan data atau data processing, yang kelima pembuktian atau verification, yang keenam menarik kesimpulan atau generalization. Dan ini kita bahas, jadi discovery itu adalah belajar dengan modal, memberikan penekanan pada keaktifan siswa, berpusat pada siswa, di mana siswa menemukan sendiri ide dan mendapatkan maknanya. Artinya itu adalah learning by doing, dan guru hanya sebagai pembimbing. Sintaksnya yang pertama stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan, kegiatan pembelajarannya, pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan. Pembelajaran dimulai dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua, problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Kemudian yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Guru memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Siswa mencoba dan mengeksplorasi pengetahuan konseptualnya, melatih keterampilan berpikir logis dan aplikatif. Lalu yang kelima, verification atau pembuktian. Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Lalu yang terakhir, generalization atau menarik kesimpulan. Proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Contoh soal selanjutnya, guru menunjukkan gambar peristiwa pada awal pembelajaran kepada siswa dan siswa terpancing untuk bertanya tentang gambar tersebut. Respon siswa terhadap gambar yang dihadirkan guru merupakan stimulasi yang membantu siswa mengeksplorasi bahan, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, pengumpulan data, mengolah data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Prosedur tersebut merupakan aplikasi dari model A. Inquiry learning, B. Discovery learning, C. Problem based learning, D. Project based learning. Jadi ini jawabannya adalah discovery learning. Soal selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Inquiry learning, B. Discovery learning, C. Problem based learning, D. Project based learning. Jadi ini jawabannya juga discovery learning. Selanjutnya, salah satu aktivitas menjawab pertanyaan dan membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning yang A. Verification, B. Data collection, C. Data processing, D. Problem statement. Jadi jawabannya ini adalah verification. Selanjutnya, pada model discovery learning, siswa memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis menghubungkan dengan data yang diolah. Kegiatan ini dilakukan pada tahap
Jadi ini sama dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu verification. Selanjutnya, berikut ini rancangan kegiatan pembelajaran dengan sintak Discover Learning. 1. Peserta didik membaca literatur tentang sistem saraf pada manusia. 2. Guru mengajak peserta didik untuk memukulkan sikutnya ke meja. 3. Memeriksa secara cermat rumusan masalah hipotesis, mencocokkan rumusan hipotesis tentang sel saraf pada manusia dengan informasi yang berhasil ditemukan, apakah sesuai atau tidak. Kegiatan 1, 2, 3 secara berturut-turut termasuk jenis sintaks. Jadi yang pertama itu peserta didik membaca literatur itu adalah data collection atau pengumpulan data. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk memukulkan sikutnya ke meja. Ini adalah bagian dari stimulasi atau pemberian rangsangan. Kemudian yang ketiga, memeriksa secara cermat rumusan masalah hipotesis dan mencocokkannya rumusan hipotesis itu apakah sesuai atau tidak, ini sudah termasuk verification. Jadi urutannya adalah data collection, stimulation, dan verification. Selanjutnya, sebelum memulai proses belajar mengajar di dalam kelas, Bu Ani meminta peserta didik terlebih dahulu mengobservasi suatu fenomena. Kemudian siswa diminta mencatat masalah-masalah yang muncul, setelah itu siswa dirangsang untuk berpikir kritis dalam pemecahan masalah yang ada. Sementara itu, Bu Ani mengarahkan siswa untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Kegiatan yang dilakukan Bu Ani sesuai dengan mode pembelajaran A. Inquiry Learning, B. Problem-Based Learning, C. Project-Based Learning, D. Discovery Learning. Jadi mengobservasi sebuah fenomena artinya masalah sudah ada. Guru juga mengarahkan peserta didik untuk mendengarkan pendapat. Artinya di sini guru berperan sebagai moderator. Maka mode pembelajaran yang dipakai ini adalah PBL atau Problem Based Learning. PBL ini bertujuan untuk merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajari. Sintaks model problem-based learning adalah yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, memfokuskan peserta didik mengamati masalah yang menjadi objek pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasi kegiatan pembelajaran. Peserta didik menyampaikan berbagai pertanyaan terhadap masalah yang dikaji, mencari data, membentuk kelompok, kemudian menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan guna menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Peserta didik melakukan percobaan atau memperoleh data dalam rangka menjawab penyelesaian masalah yang dikaji. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber. Yang kelima, analisis dan evaluasi. Setelah peserta didik mendapatkan jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi. Contoh soal selanjutnya, salah satu sintaks PBL adalah mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Contoh aktivitasnya dalam pembelajaran adalah A. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi masalah. B. Siswa melakukan penyelidikan, mencari data atau referensi. C. Siswa berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan seputar masalah yang dikaji dan menyiapkan masalah yang dikaji, menyiapkan alat atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang D, menghubungkan data yang didapat dengan masalah yang akan dipecahkan. Jadi ini jawabannya adalah C. Siswa berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan seputar masalah yang dikaji dan menyiapkan alat atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, guru membantu peserta didik membentuk kelompok dan mendefinisikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Ini adalah penyebaran dari salah satu sintaks pembelajaran problem-based learning, yaitu A. Orientasi peserta didik pada masalah. B. Mengorganisasi kegiatan pembelajaran. C. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. D. Analisis dan evaluasi. Jadi kalau di sini membantu membentuk kelompok itu termasuk ke dalam mengorganisasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pernyataan berikut yang sesuai dengan konsep pembelajaran problem-based learning adalah A. Peserta didik terlibat dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. B. Peserta didik bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. C. Model pembelajarannya melibatkan peserta didik dalam suatu kegiatan proyek yang menghasilkan suatu produk. D. Sebagai wahana untuk memahami permasalahan kompleks dan mengembangkan kemampuan melakukan investigasi. Jadi ini jawabannya adalah B. Peserta didik bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata.
Itu yang termasuk ke dalam problem-based learning. Selanjutnya, membantu peserta didiklah merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model, dan berbagi tugas dengan teman, merupakan penyebaran dari salah satu sintaks problem-based learning, yaitu A. Orientasi peserta didik kepada masalah, B. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, C. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok, D. Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi kalau di sini itu adalah membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Soal terakhir, guru menunjukkan sebuah gambar tumpukan sampah di tepi jalan di tengah-tengah lingkungan pada penduduk kepada peserta didik. Kemudian guru meminta tanggapan peserta didik terhadap gambar tersebut. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menetapkan permasalahan yang berhubungan dengan gambar. Langkah kegiatan tersebut merupakan deskripsi model PBL tahap A. Penentuan pertanyaan mendasar, B. Orientasi peserta didik pada masalah, C. Mengorganisasi peserta didik dalam belajar, D. Menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Jadi kalau ini itu adalah orientasi peserta didik pada masalah. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Bagi Bapak Ibu yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Doa saya tetap sama, semoga Bapak Ibu lulus semuanya pada ujian tahap kedua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.